Kembali lagi bersama saya Elnora Saryamat, NIM 18030300057. Saya dari kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini sama menjelaskan sekilas tentang COVID-19 yang melandai seluruh. Katakan tentang COVID-19, memang sampai sekarang belum ada selesainya dan belum ada ujungnya. Seperti yang kita rasakan sekarang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Rentan beberapa bulan, virus baru bernama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita. Interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global bahwa COVID-19 telah menyebabkan, tetapi kehancuran yang telah kita rasakan dan yang sedang dihasilkan, dan distribusi kerugian yang tidak merata di dalam dan di seluruh negara. Dan bahkan kita sendiri juga warga Indonesia merasakan bagaimana hancurnya sekitar 1 tahun lebih kita dilandai COVID-19. Bagaimana menurut Tante Lina tentang ini apa yang Tante Lina tahu tuh, dan ini apa cerita COVID ini? Ya, cerita tentang sekilas begitu tentang COVID nih awalnya begitu. Kalau menurut saya ini COVID ini, ya kalau cerita tentang sekilas tentang COVID ini, siapa sih yang tidak tahu kita nih, dan bahkan kita sudah mengalaminya toh. Kan ini COVID ini kan pertama gitu muncul di Cina, habis itu selang berapa bulan gitu menyebar ke seluruh dunia, ya termasuk Indonesia nih. Bahkan kita sendiri juga merasakan ini COVID nih. Terus ini COVID nya sampai sekarang nih kayak belum menemukan obat nih begitu. Terus tidak tahu juga sampai kapan ini COVID ini melanda kita ini. Memang sih sekarang ini pemerintah ini ada kebijakan kayak vaksin gitu, tapi kalau menurut dokter itu vaksin itu tidak menjamin kita tidak menjamin kita untuk menyembuhkan itu COVID, menghilangkan itu COVID. Itu hanya untuk jaga-jaga begitu ya, seperti itulah mungkin sih begitu. Tidak tahu lagi ini ke depannya mungkin obatnya akan ditemukan atau bagaimana, ya kita lihat saja nanti. Tante Lina, seperti yang Tante Lina omong tadi itu, kayak COVID ini pertama itu muncul di Cina. Iya sih, ini saya ada baca-baca itu tentang COVID yang muncul dari Cina itu. Kayak pada 4 Januari 2020 bahwa itu sedang diselidiki mencegah kelompok kasus seperti penemuan di Cina. Seminggu kemudian, urutan genetik virus corona baru dibagikan secara publik. Kemudian pada tanggal 13 Januari, Thailand melaporkan kasus pertama di luar Cina. Kalau menurut saya berarti habis Cina, habis itu baru Thailand. Pada tanggal 30 Januari, Thailand melaporkan kasus pertama di luar Cina. Pada 30 Januari, di tengah ribuan kasus baru Cina dan infeksi penyebar di seluruh negara, mendeklarasikan kedaruratan kesehatan masyarakat menjadi perhatian internasional seperti yang dipersyaratkan oleh kesehatan internasional. Pada tanggal 31 Januari, Italia melaporkan kasus pertamanya 2 turis yang terkena virus yang datang dari Cina melakukan perjalanan ke Roma dari Wuhan dan jatuh sakit. Italia adalah negara Eropa pertama yang melaporkan kasus, dan selanjutnya pengalaman rumah sakit terisi melebihi kapasitas dan kematian yang meningkatkan kisah peningkatan bagi negara-negara lain.
Ya, mulai dari situ penyebaran COVID tersebar seluruh dunia, dan Indonesia juga sampai sekarang belum tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tante Lina, ini apa? Pada awal Februari juga itu tuh ada ini apa, muncul laporan tentang wabah di kapal pesiar Diamond Princess. Saat itu kelompok kasus terbesar, lebih dari 200 orang kalau tidak salah, di luar Cina. Pada minggu ketiga Februari, Iran juga melaporkan wabah besar sebagai pusat perjalanan internasional. Ini mengingat alarm lebih lanjut di antara para ahli kesehatan masyarakat. Ketika penguncian dimulai di seluruh Amerika Latin dan Eropa, interaksi melonjak di semua yurisdiksi. Segala diikuti oleh negara penguncian luas untuk 1-3 miliar penduduk India. WHO menjelaskan penyebaran virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret dari 11 Maret sampai 26 Maret. Kalau tidak salah itu 2019. Amerika Serikat mendapatkan perbedaan yang tidak dapat disangkal dari timbal dunia dalam infeksi, dikonfirmasi, dan kematian. Sejak saat itu, meskipun spekulasi awal bahwa Afrika mungkin lolos tanpa cedera, infeksi dan kematian mulai dicatat di sana pada saat penulisan, dan lebih dari 1.130 orang masih dibenahi itu teh. Kasus yang dikonfirmasi di benua itu. Ini apa? Saya dengar bukan ini apa? Ada virus baru lagi yang datang dari Cina atau dari negara mana ya? Bilang ada virus apa, saya juga tidak tahu itu virus bilangnya ya kak. Penyebaran dari binatang apa gitu? Saya juga tidak tahu Ini apa? Aduh, Tante Lina, betul tadi Tante ini yang Tante bilang ini apa? COVID ini bukan COVID, penyakit baru, virus baru itu yang menyebar dari Cina atau dari negara mana itu. Iya betul itu Tante, kayak ini apa? Ini namanya itu tuh SARS-CoV-2 adalah virus baru. Ini adalah bagian dari keluarga coronavirus yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Oh betul sudah Tante, berarti ini apa? Itu kayak dari hewan tuh, hewan binatang apa gitu ya. Dia menyebarkan ke manusia sehingga munculnya mungkin virus-virus baru itu. Diperkirakan memiliki berasal dari kelelawar tapi ditularkan ke manusia melalui vektor lain. Berarti Tante Lina ini apa? Ini penyakit baru itu, ke virus baru itu memang dari binatang ke manusia, dan itu tuh binatangnya sudah ditemukan kayak kelelawar gitu. Atau spesialis hewan selama beberapa dekade telah diakui bahwa dengan interaksi yang terus meningkat antara orang-orang dan tidak diizinkan hewan dan meningkatnya globalisasi, virus corona baru ini apa? Virus corona baru akan menyebar dari waktu ke waktu, menyebarnya di antara populasi manusia. Memang sih benar, saat ini kita ada gerumulan, ini kayak kumpulan orang-orang banyak itu, mungkin di situ virusnya akan menyebar. Ujian sebelumnya termasuk sindrom pernafasan takut parah SARS yang menyebabkan 774 kematian di seluruh dunia hingga saat ini, dan pernafasan Timur Tengah Syndrome MERS yang telah menyebabkan 858 kematian di seluruh dunia saat ini dengan
530.000 kematian yang dilaporkan dalam beberapa bulan. Bahaya pandemi COVID-19 mengerdilkan wabah lain. Sayangnya, para ahli penyakit menular setuju bahkan lebih berbahaya virus flu bisa muncul di masa depan. Virus flu muncul di masa depan. Oh, betul. Ya. Per 27 Juni 2020, ada lebih dari 10 juta kasus COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. 15, tetapi jumlahnya kemungkinan banyak lebih tinggi karena banyak kasus tanpa gejala dan keserian pengujian dan instrukturnya. Penggunaan dan kriteria bervariasi secara signifikan di seluruh yurisdiksi dan tidak ada pendekatan standar untuk pelaporan. Pemahaman epidemiologis kami tentang COVID-19 sangat terhambat oleh kualitas dan ketersediaan data. Namun, data yang tersedia menunjukkan beberapa pola yang muncul secara global. Tampaknya lebih banyak pria yang meninggal daripada wanita. 69% dari semua kematian akibat virus. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan pada saya. Itu saja penjelasan dari saya tentang sekilas tentang COVID-19. Jangan lupa di share, di komen, dan di subscribe ya guys.